Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sigir Gakum Official bersama saya Kompol Pulung Arsa Sedanu SIK, Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Lampung. Udah lama nih guys, nggak pernah kita upload lagi video. Nah kali ini kita akan upload lagi. Kali ini kita akan bahas sosialisasi atau himbauan tentang lalu lintas dengan objek kendaraan bermotor, yaitu mobil. Kemarin-kemarin udah banyak nih sepeda motor yang udah kita bahas. Nah kali ini kita mobil. Mobil objeknya salah satunya adalah mobil yang masih saat ini masih hits, masih viral, yang ada turbonya. Oke guys, check it out. Nah guys, kali ini kita akan bahas tentang keselamatan berlalu lintas mobil. Kemarin udah banyak kita bahas motor, kali ini mobil. Nah di belakang kita sudah ada satu unit mobil yang lagi viral, dan di sebelah saya ada Mas Okto dari Toyota mana Mas? Raden Intan. Raden Intan, Bandar Lampung ya? Bandar Lampung. Nah nanti bisa dibahas dan dijelaskan sama Mas Okto. Ayo kita cek langsung Mas. Nah kita bisa bahas satu persatu eksterior dulu nih Mas, tentang keselamatan berlalu lintas standarnya. Oke. Yang standarnya. Nah, ini saya coba jelaskan beberapa fitur yang ada di kendaraan Toyota nih. Kebetulan mobil Toyota Race ya Pak ya? Iya. Nah, di sini kalau kita lihat Toyota Race ini memiliki ban dengan tapak 205 dengan ketebalan 60 ring 17. Iya. Nah, cuman di sini terkadang konsumen ataupun masyarakat kurang paham nih masalah ukuran tekanan standar di kendaraan masing-masing. Nah, cara untuk mengetahui tekanan standar di kendaraan tersebut itu sebetulnya ada letaknya di bagian pintu sebelah sini, Pak. Mungkin bisa di zoom. Nah ini guys, di sini. Nah banyak teman-teman kita, mungkin keluarga kita yang belum tahu ukuran standar tekanan. Jadi setiap waktu harus kita cek. Betul. Jangan dibiarin aja. Kalau terlalu kempes atau terlalu keras juga nggak stabil mobil. Jadi harus kita cek ke minimal ke tukang ban lah. Iya. Nah untuk pengecekannya standarnya yang depan dan belakang yang tertulis di sebelah kanan Di supir ya, pintu driver supir ya Pak. Ya. Nah, udah itu juga Pak Pulung sedikit menambahkan kalau untuk ukuran ban dan lain-lainnya itu seharusnya dicek saat sebelum berangkat Pak. Jangan sampai saat di perjalanan baru kita sadar, oh kempes segala macam. Takutnya saat di tempat-tempat yang berbahaya, contohnya di tengah hutan atau seperti apa, kan di Lampung banyak tuh Pak. Iya. Nah itu kesulitan. Oke Mas, kita bisa ngecek untuk bannya habisnya itu indikatornya bagaimana Mas? Yang pertamanya bisa kita lihat indikatornya itu sebetulnya ada yang namanya di TWI. Nah itu ada lambang A di sini, sekilas kayak segitiga ya Pak ya. Nah kalau misalkan ini sudah hilang atau samar-samar atau sama sekali nggak kelihatan, itu sebaiknya dilakukan pergantian bannya. Kenapa? Karena ban ini salah satu indikator keselamatan juga saat berkendara. Ditakutkan saat kecepatan tertentu pecah di jalan mengalami eksiden yang cukup berat gitu Pak. Udah ini apa namanya? Kalau yang ini samping, habis samping. Kalau yang di tengah kan ada juga. Betul. Ya. Nah sekarang kita bahas lampu Mas. Gimana Mas? Untuk lampu itu sudah dilakukan uji layak ke pemerintah Pak. Ya. Nah jadinya untuk standar lampu itu tidak menyilaukan saat berlawanan dengan sebelahnya gitu Pak. Harus lawannya gitu ya. Termasuk fog lamp-nya ya? Betul, fog lamp-nya juga. Nah ini guys, udah pernah saya bahas lampu utama dengan fog lamp. Nah dari pabriknya aja posisinya, saya rasa semua kendaraan bermotor, khususnya mobil, saya rasa semua juga termasuk sepeda motor yang ada fog lamp-nya juga, mobil di bawah posisinya. Kan udah pernah saya bahas tuh, ukuran tingginya berapa. Betul. Jadi guys, ini lampunya sudah sequential, udah pernah kita bahas juga, dan udah saya sampaikan di pembahasan lampu sepeda motor. Nah, baik itu sepeda motor maupun mobil juga. Gimana, Mendan, Pak, Om, kalau mau lampunya diganti yang sequential atau running? Nah, ini dari pabriknya running. Jadi aman, guys. Memang ini termasuk golongan kategori lampu berkedip.
lampu sen atau lampu rating ya bahasa gaulnya. Lampu sen itu lampu tanda arah, kita mau arah ke kanan kiri. Lampu sequential ini termasuk lampu yang berkedip, masuk golongan lampu berkedip. Nah, ini dari pabriknya seperti ini nih. Contoh Toyota Rise ini. Betul. Bacanya Rise apa Rise sih? Rise. Oh, Rise. Nah, ini contohnya. Lampu apa? Hazardnya dihidupin. Betul. Kemudian lampu utamanya udah LED ya. Coba dijelasin, Mas. Kalau untuk lampu LED ini jadinya untuk pencahayaannya lebih terang dibandingkan lampu yang kuning muda tadi itu, Pak. Silau nggak? Menyilaukan lawan. Nah, Harusnya itu dia. Ini karena dia udah uji layak di pemerintahan, Pak. Jadinya ini tidak membuat silau ke lawan arah tadi itu, Pak. Ya. Nah, tidak disarankan juga untuk pemirsa YouTube Ya. ini tidak untuk mengganti bohlam yang terlalu menyilaukan. Karena di situ juga lampu bohlam ini salah satu fitur keselamatan. Apalagi saat berkendara di malam hari, Pak. Ya. Kalau misalkan dia cuma dua arah dan tidak ada penengah jalan, separator jalan ya, itu akan kalau menyilaukan takutnya yang dari lawan itu kesilauan malah menabrak kita ya, Ya. seperti itu. Nah, dari pabriknya lampu belakang warna merah, lampu sen juga warna kuning, terus lampu mundurnya putih, ya Mas ya? Putih kan? Betul, putih. Jadi seluruh dunia produksi mobil atau kendaraan bermotor, termasuk motor, warna lampu sama semua ya, nggak ada yang warna hijau, biru, itu nggak ada ya. Betul. Jadi rem, lampu belakang merah, depan putih, Betul. atau kuning tua kan gitu. Betul. Soalnya begini Pak Pulung, Ya. sedikit menambahkan Ya. mungkin ini juga terkait pengetahuan konsumen ataupun masyarakat umumnya. Iya. Kalaupun kita mengganti warna, contoh sen ini kan standarnya kan kuning, Pak. Ya. Kalau kita ganti warna hijau, ditakutkan nanti si yang ada di belakang kita nggak paham nih lampu hijau ini apa ya gitu kan. Atau hanya sekedar variasi, Malahan atau mau belok atau bagaimana? iya, takutnya timbul kesalahpahaman gitu, Ya, Pak. bahaya. Jadi Gitu. bisa ketumbur pula nanti kan. Lembur pula begitu, Pak. Kemudian udah nih lampu. Wiper. Wiper, Mas. Bisa Oh. dijelaskan? Kalau untuk wiper sebetulnya kan wiper ini salah satu keselamatan juga nih, Pak. Iya. Baik itu di depan ataupun di belakang. Iya. Kalau di depan saat kita melaju ini kendaraan gitu ya, Pak ya. Itu kan supaya tidak terhalang oleh air yang Iya. ada di kaca. Menambahkan ya, Pak, saat kita dalam perjalanan di tol, lajur tol gitu, Pak. Iya. Kita mau berubah jalur. Nah, kalau misalkan wipernya itu nggak ada gitu kan, Pak, itu terhalang air atau apa gitu ya, Pak ya, yang menghalangi kaca itu kan supaya kita mudah lah, Pak, Iya. perpindahan jalur tersebut dengan melihat kaca. Iya, betul. Jadi untuk wiper harus wajib sering diganti kalau udah ini ya, udah rusak atau gimana? Betul. Nah, soalnya kalau misalkan wiper itu nggak segera diganti, malahan itu bakalan menimbulkan baret, Pak. Nah, kalau Karetnya. iya, karetnya itu kalau nggak diganti malah menimbulkan baret di kaca. Ya. Otomatis kalau misalkan baretnya ada di kaca, Ya. itu mengganggu penglihatan kita ke depan ataupun di kaca belakang. Ya. Begitu. Untuk spion gimana spion standarnya? Kalau spion standarnya sebetulnya ini sudah standar nih, Pak, dan memang jarang juga spion untuk diganti, Pak. Iya. Tapi disarankan ada juga kan spion yang mobil-mobil zaman dulu diganti dengan tempat dudukannya, Pak, Iya. atau lebih kecilin gitu. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena takutnya spion ini kan untuk fungsinya melihat di belakang tuh, Pak. Bukan melihat masa lalu ya? Bukan. Takutnya malah dengan spion yang ukuran yang lebih kecil, Iya. otomatis kita penglihatan kita lebih kurang jelas untuk melihat ke arah belakang gitu, Pak. Baik, betul. Gitu. Ini spion sudah, lampu, ban, knalpot. Nah, knalpotnya bagaimana? Bisa dijelasin? Bisa diganti knalpot bising nggak? Knalpot racing? Kalau bising kita sangat tidak menyarankan malahan, Pak. Soalnya di luar Ini itu kan Kaizen ini knalpotnya mana ya? ini, Pak. Oh, ngumpet dia. Tempat dia, Pak. Nggak kelihatan ya? Betul. Karena Nggak dia disarankan gimana tadi? Knalpot bising racing?
Tidak disarankan, malah sangat tidak disarankan Pak, karena udah melanggar yang namanya peraturan dari pemerintah itu sendiri. Nggak layak jalan juga ya? Tidak layak jalan, udah itu mengganggu ketentraman masyarakat lainnya, kenyamanannya, kenyamanan pengendara lainnya. Makanya kita tidak sarankan Pak. Ya, jadi ini yang udah lulus atau lolos uji tipe kelayakan jalan dan persyaratan teknis di kementerian yang berwenang, yaitu Kementerian Perhubungan. Betul. Ya, jadi makanya ini bisa dijual untuk umum. Betul Pak. Nah, jadi guys, kita udah di dalam mobil. Apa yang harus dilakukan setelah menghidupkan mesin, udah ngecek ban, lampu dan sebagainya. Kalau udah kita mau siap menjalankan mobil, mengoperasionalkan mobil, jangan lupa juga bawa SIM dan STNK yang berlaku, yang sah. Oke. Nah, setelah itu kita mau siap jalan, sebelumnya harus selalu pasang seat belt Pak. Nah, pasang seat belt. Ini kita sekedar menjelaskan sembari kita pakai ya Pak ya. Iya. Sekarang di kendaraan semua line Toyota itu mewajibkan si pengendara dan penumpang Toyota untuk memakai seat belt Pak. Oh gitu. Jadinya mobil Toyota sekarang semua line up kita itu semuanya berisik Pak. Saat si penumpang dan si pengemudi tidak memakai seat belt. Alarm dia notifikasi. Ada buzzer ya Pak, betul. Dan kita juga bisa mengingatkan ke penumpang kita juga kalau misalkan Pak Pulung bawa keluarga nih Pak, atau teman. Contohnya di sini kan ada indikator Pak. Iya. Ada yang nggak pakai nih, ini kan ada 3 nih. Iya. 3 ini untuk seat belt yang di belakang Pak. Oh iya. Gitu. Ini kalau misalkan menyala berarti kan dia belum pakai gitu Pak. Iya. Gitu. Nah, jadi guys, untuk pelanggaran bila tidak menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan, baik si pengendara maupun penumpang di sampingnya dapat ditilang dengan dasar hukum pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, yaitu didenda Rp250.000 atau dikurung denda kurungan 1 bulan. Ancaman hukuman kurungan 1 bulan. Ulangi. Nah, jadi semua kita pengendara, baik driver maupun penumpangnya, wajib menggunakan safety belt demi keselamatan. Setidaknya ada daya upaya untuk meminimalisir fatalitas kecelakaan ya. Nah, sebetulnya di sistem kendaraan sekarang khususnya Toyota semua line up gitu ya Pak. Iya. Itu sudah dilengkapi airbag Pak. Betul ya Pak? Iya. Nah, syarat airbag ini akan meletus atau mengembang itu ada beberapa syaratnya Pak. Iya. Yang pertama, kecepatan di atas kilometer 40 sampai dengan 50 km per jam Pak. Iya. Berarti kalau misalkan kecepatannya di bawah itu tidak akan meledak Pak. Nah, udah itu yang kedua, tabrakan yang seperti apa nih yang bikin membuat airbag ini mengembang gitu Pak? Iya. Yaitu tabrakan yang adu kambing itu Pak, salah satunya, ataupun dihantam dari belakang. Oh ya, disodok dari belakang. Soalnya di airbag itu ada di 6 titik, di 3 titik di depan, kiri, kanan, dan tengah Pak. Iya. Begitu juga di belakangnya. Nah, itu 3 sensor itu harus terkena dulu Pak, baru mengembang. Dan yang syarat paling utama yaitu penumpangnya harus memakai seat belt. Gitu. Jadinya kalau misalkan baru ngembang itu teknologinya Toyota ya. Soalnya kalau misalkan contoh Bapak pakai seat belt nih Pak. Yeah. Sedangkan penumpangnya tidak dipakaikan gitu ya Pak ya. Yang bakalan ngembang itu bakalan di sebelah kanan, yaitu di posisi driver Pak. Yeah. Sedangkan yang di posisi penumpang tidak meledak airbagnya. Kenapa? Karena si sensor ini menganggap di bagian kiri atau bagian penumpang depan itu tidak ada penumpangnya karena si beltnya tidak dipakai. Oh, berarti intinya Toyota itu mengedukasi kepada masyarakat ya, pengguna Toyota harus wajib pakai ini. Kalau nggak pakai ini tidak terlindungi oleh airbag ya. Betul. Nah, jadi membiasakan kita untuk selalu menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan, guys. Betul. Terus apa lagi, Mas? Nah, selanjutnya di sini sebetulnya ada satu fitur
keselamatan untuk orang tua ke anak-anaknya Pak, Iya. yang jarang dipakai. Iya. Malahan bisa jadi beberapa masyarakat juga tidak mengetahui fitur ini, yaitu di pintu belakang Toyota, Iya. khususnya di bagian tengah ya Pak ya, Ya. itu ada child lock Pak. Mungkin Apa itu bisa kita lihat Pak. Kilok. Oh iya ya. Oke. Oke. Mari kita lihat Pak. Nah, jadinya di sini ada tuas kecil. Ya. Ini fungsinya sebetulnya untuk keselamatan si buah hati, Pak. Ini masih banyak orang yang belum tahu nih. Belum tahu. Nah, ini kita contohkan. Mungkin Pak ulunnya yang di dalam kita contohkan. Atau saya sebari dibuka ya Pak ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau orang tua biasanya mengunci dari depan ya Pak. Iya. Kita contohkan. Nah, biasanya kan itu bisa langsung otomatis Ya, dibuka ya masih Pak ya. bisa dibuka. Dibuka dengan anak kecil, apalagi zaman sekarang ya. lebih pintar gitu kan Pak. Hmm. Nah, makanya disarankan saat anak kecil di bagian belakang, malahan kita sarankan untuk anak kecil ditaruhnya ditempatkan di belakang Pak. Iya. Nah, itu di child-lock-nya di tuas lock gitu Pak. Diaktifkan. Coba Diaktifkan. Nah, jadinya anak kecil pun nggak bisa dibuka. Tapi jangan lupa Pak, Iya. kiri kanan child-lock-nya tetap di Oh, kanan sama kiri ya? kanan dan kiri. sama kiri. Betul. Ya? Takutnya di kirinya di child-lock, yang kanannya belum. Oke. Dia nanti dari sebelah kanan malah Pak. Ya. Seperti itu Pak. Baik. Oke guys, yang paling terakhir kita akan memberikan rekomendasi dari kami pihak kepolisian kepada seluruh masyarakat yang sedang menggunakan kendaraan bermotor. Kita harus menjaga jarak yang sesuai dengan di kotak ini. Itu aja guys yang perlu kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.